menjadi lebih peduli sesama. Sebagian lagi dituntut beradaptasi. Kami yakin perubahan itu pasti. Bank Syariah perlu lebih modern dan peduli. Hampir 3 dasawarsa Bank Syariah ada di antara kita, melayani sepenuh hati, tersebar di berbagai penjuru negeri. Tantangan demi tantangan terus dihadapi oleh Bank Syariah. Di tengah masyarakat dengan fitur lengkap, berharap manfaat untuk umat. Dari harus memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kini dan nanti, harus berkontribusi agar lebih optimal pada pembangunan sosial. Selain itu, sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dimiliki juga harus berkualitas tinggi. Seluruh tantangan tersebut harus dijawab agar indeks inklusi dan literasi bagi perbankan syariah bisa meningkat. Untuk menjawab seluruh tantangan tersebut, kami menerbitkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah tahun 2020 sampai 2025 untuk membawa kita menuju perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Tujuan ini akan dicapai melalui 3 pilar arah pengembangan, yaitu 1. Penguatan identitas perbankan syariah. 2. Sinergi ekosistem ekonomi syariah. 3. Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Identitas yang kuat adalah sebuah keharusan yang kita miliki dalam industri ini. Kuat dalam permodalan dan efisien dalam menjalankan bisnis. Kuat dalam berinovasi dalam memberikan diferensiasi dan keunikan produk dengan dukungan layanan digital. Serta kuat dalam kerangka nilai-nilai syariah yang menyeluruh agar kita dapat selalu terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial Islam, dan sektor religius merupakan 4 sektor utama dalam suatu ekosistem ekonomi syariah. Sinergi dan integrasi dalam ekosistem ini sangat diperlukan, sehingga semua aktivitas keuangan dalam ekosistem ekonomi syariah juga menggunakan jasa keuangan syariah. Perbankan syariah juga dituntut untuk bisa memberikan produk dan layanan keuangan syariah yang berdaya saing tinggi, agar kita dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan pada ekosistem ekonomi syariah. Kami akan terus berupaya dalam mengakselerasikan proses perizinan, mengembangkan pengaturan yang kredibel dan adaptif, serta secara konsisten
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan beserta tamu VIP lain tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar. Yang kami hormati, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Dian Edianarai. Yang kami hormati, Ketua Umum Perbanas, Bapak Kartika Wiryo Atmojo. Yang kami hormati Ketua Umum Asbisindo, Bapak Heri Gunardi. Yang kami hormati PLH Direktur Eksekutif KNEKS, Bapak Taufik Hidayat. Yang kami hormati Ketua Ikatan Bankir Indonesia, Bapak Haryanto T. Budiman. Yang kami hormati pimpinan kementerian dan lembaga. Yang kami hormati jajaran Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan Asosiasi Industri Jasa Keuangan. Yang kami hormati seluruh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah,
serta seluruh hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang pada acara Pertemuan Perbankan Syariah dalam rangka Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai acara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan sebuah pantun. Burung kenari indah bersuara, elok rupanya berwarna-warni. Izinkan kami, Indra dan Naura, memandu acara kita pada siang hari ini. Mengawali acara kita pada siang hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 76 dan 77. Ya, potongan surat tersebut mengandung makna bahwa dalam kegiatan ekonomi kita hendaknya ingat berbagi kepada sesama dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan konsep keuangan syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga memperhatikan kekayaan dan perlindungan dari kerusakan moral dan lingkungan. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Bilal Ataki, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bilal atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat indah. Alhamdulillah menambah kesyahduan acara kita pada hari ini. Baik, selanjutnya untuk menambah kehikmatan acara dan rasa bersyukur kita, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Hidayat. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bik wa natawakkalu alaik wa nusni alaik. Allahumma inna nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku mayyafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nahsya azabak. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami membuka pertemuan perbankan syariah dalam rangka peluncuran roadmap perbankan syariah Indonesia 2023-2027 pada hari ini dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Esa,
dan memohon izinnya. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, ampunan-Mu dan petunjuk-Mu. Kami beriman kepadamu, bertawakal padamu, memuji-Mu, bersyukur padamu, dan menginsyafi semua kebaikan-Mu. Hanya kepada Engkaulah kami mengabdi, kepadamu kami hadapkan hati, teruntuk-Mu kami ruku, sujud, berpasrah diri. Kami berkomitmen mematuhi ajaran-Mu, melaksanakan syariah-Mu, dan menebarkan nilai-nilai kebaikan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk dan menganugerahkan kesuksesan. Jadikanlah roadmap perbankan syariah 2023-2027 ini menjadi penunjuk arah, panduan rencana, dan strategi tepat lagi benar untuk memperkuat, menumbuh kembangkan dan memajukan perbankan syariah Indonesia khususnya dan perbankan nasional pada umumnya yang resilient, berdaya tinggi, tangguh dan modern. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberikan kekuatan, perkuatlah inisiasi, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, DSN, industri perbankan, seluruh asosiasi dan stakeholders untuk menyatukan visi, misi, dan langkah yang padu agar terbangun sistem keuangan yang berkeadilan, kredibel dan transparan demi mewujudkan ekonomi Indonesia yang berkemakmuran dan berkeberkahan. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Mengampuni, maafkan kami jika hingga saat ini belum sepenuhnya menunaikan amanah yang Engkau berikan, menjalankan perintah yang Engkau titahkan, dan menjadi hamba yang terbaik di sisi-Mu. Semoga Engkau tetap berkenan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik, menjadi anak bangsa yang lebih banyak memberikan kontribusi demi kesejahteraan dan keberkahan negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Hidayat. Semoga seluruh doa yang dipanjatkan untuk kebaikan acara hari ini dan untuk perbankan syariah pada umumnya dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, acara hari ini telah diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan juga doa. Sebelum kita memasuki rangkaian inti acara, mari sejenak kita bersama-sama menikmati tarian tradisional Melayu dari Provinsi Riau. Ya, tentunya tarian ini memiliki ciri khas, tarian yang dengan pergerakan kaki yang cepat dan diikuti dengan rentakan pukulan yang energik. Mari kita saksikan Tari Zafin.
beri tepuk tangan yang meriah untuk Tari Zapin Fitro. Tarian dengan gerakan yang energik, dinamis dan juga sangat selaras telah membawa kita pada suasana yang lebih semangat untuk menyambut serangkaian acara inti di siang hari ini. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Dian Edianare. Kami silahkan. Yang saya hormati Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK. Yang saya hormati Bapak Mulyaman Hadad, Komisaris Utama Bank BSI. Bapak Ibu pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Para ketua asosiasi di sektor perbankan, Bapak Kartika Wirjo Atmojo, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas. Bapak Heri Gunardi, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau HSBSindo. Bapak Haryanto Budiman, Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia. Bapak Ibu Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Syariah dan Bank Umum, kemudian juga Unit Usaha Syariah BPRS, serta tamu-tamu lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tuh kalau berbicara lebih suka impromptu, Pak. Tapi tadi Pak diingatkan Pak Mahendra, saya sama teman-teman, ini saya akan membacakan roadmap, peta jalan. Kalau ada yang kelewat, bisa orang nggak nyampe, Pak. Jadi terpaksa saya bacakan step by step kira-kira karena memang hari ini Pak merupakan suatu peluncuran, Pak. Peluncuran pertama kali yang terkait dengan roadmap ini. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertemu dalam kesempatan yang cukup langka sebenarnya Pak, bisa dikatakan. Pertemuan tahunan yang ini mungkin akan diresmikan oleh kita OJK menjadi pertemuan yang bersifat mungkin lebih periodik. Ini akan dilakukan dalam konteks pertemuan Bank Syariah itu mungkin akan terus dipermanenkan. Kemudian juga kita ada pertemuan yang terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat. Ini juga akan diatur secara tersendiri. Kemudian juga ada pertemuan dengan Bank Pembangunan Daerah. Nah, ini kenapa demikian Bapak Ibu sekalian, karena mungkin bisa saya jelaskan sedikit bahwa pertemuan tahunan Jasa Keuangan Indonesia itu merupakan pertemuan terbesar mungkin yang dilaksanakan oleh OJK, seperti halnya pertemuan tahunan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga lain. Tetapi nampaknya kita merasa bahwa porsi untuk pendalaman di dalam konteks membicarakan spesifik jenis perbankan tertentu di tanah air ini nampaknya semakin dirasakan penting, Pak. Hari ini kita bicara soal perbankan syariah, berikutnya kita akan bicara soal Bank Perekonomian Rakyat, sekarang namanya Bank Perekonomian Rakyat, dan yang berikutnya adalah terkait dengan Bank Pembangunan Daerah. Beberapa hal yang sudah dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa memang selama periode kita ini, sampai tahun 2027 nanti, memang kita sudah mencanangkan destination statement kita sudah menyampaikan target-target apa yang ingin kita capai di dalam kegiatan-kegiatan kita di seluruh sektor jasa keuangan termasuk di perbankan ini. Dan lebih spesifik lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita juga punya target-target khusus yang terkait dengan masing-masing jenis bank seperti Bank Syariah ini. Bank Syariah nanti akan saya bacakan juga target-target apa yang ingin kita capai, Pak. Juga demikian juga dengan BPR, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar apa yang akan kita lakukan dengan BPR, karena ini juga perlu perhatian kita yang serius, dan kemudian juga Bank Pembangunan Daerah. Jadi masing-masing perbankan ini termasuk tentu saja Bank Umum Nasional kita
memang memerlukan langkah-langkah yang saya pikir tidak lagi bisa organik. Memang langkah-langkah kita harus dilakukan juga termasuk secara anorganik. Ini kenapa demikian Bapak Ibu sekalian, karena memang nampaknya tantangan yang terkait dengan struktur perbankan kita ke depan itu masih sangat luar biasa besar. Bagaimana kita menyambut katakanlah tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang semakin tinggi nantinya ke depan, dan juga Indonesia menuju negara yang bisa dikatakan menjadi negara maju ke depannya, tentu memerlukan suatu sistem keuangan dan sistem perbankan yang betul-betul mumpuni. Bahkan seperti yang saya sering sitir dalam berbagai kesempatan, Frederick S. Miskin itu pernah menyebutkan, sebetulnya tergantung apakah suatu negara bisa cepat pertumbuhan ekonominya apa tidak, itu akan sangat tergantung kepada apakah sektor keuangannya itu berfungsi secara optimal, secara maksimal. Ini yang menjadi persoalan yang terus terang menggeluti Pak Mahendra dan saya dan teman-teman semua di ADK, adalah bagaimana caranya kita untuk bisa membangun suatu struktur pasar yang betul-betul sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian kita, dan bagaimana at the same time kita harus mendorong pertumbuhan perekonomian kita melalui sektor jasa keuangan. Dalam selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menyampaikan beberapa poin pokok yang mudah-mudahan bisa terbaca, bahwa tentu kami yang pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak ini dan stakeholders atas dukungan dan kontribusi yang sangat berharga dalam penyusunan roadmap ini. Nah, ini tentu Bapak Ibu sekalian, roadmap ini tidak disusun secara eksklusif oleh Otoritas Jasa Keuangan, tapi ini melibatkan berbagai lembaga dan juga industri keuangan syariah khususnya, umumnya dan khususnya industri perbankan. Sesuai tema peluncuran, yaitu Bank Syariah yang unggul untuk masyarakat yang sejahtera, peningkatan daya saing dan optimalisasi social value perbankan syariah menjadi fondasi utama bagi akselerasi pertumbuhan perbankan syariah dan mewujudkannya sebagai rahmatan lil alamin. Pada September 2023, perbankan syariah mencatat pencapaian yang substansial. Total asetnya mencapai 831,95 triliun, tumbuh 10,94% secara tahunan dan berkontribusi dengan pangsa pasar mencapai 7,27%. Dana pihak ketiga atau DPK berhasil dihimpun sebesar 637,63 triliun dengan pertumbuhan 9,26% secara tahunan, mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat terhadap layanan keuangan syariah. Selanjutnya, total pembiayaan mencapai 564,37 triliun, tumbuh signifikan sebesar 14,66% dari tahun sebelumnya. Adapun indikator permodalan, profitabilitas, likuiditas, dan kualitas pembiayaan menunjukkan kinerja yang baik dan tren yang terus positif. Perbankan syariah perlu melakukan transformasi dengan meningkatkan dua aspek utama. Yang pertama yaitu adalah aspek ketahanan dan daya saing, sedangkan aspek yang kedua adalah aspek dampak sosial ekonomi. Peningkatan aspek ketahanan dan daya saing perbankan syariah dapat dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial, dan inovasi untuk menonjolkan diferensiasi produk dan layanan. Selain itu, perbankan syariah perlu memperkuat manajemen risiko dan tata kelola syariah agar dapat menghadapi tantangan dengan lebih kuat dan efisien. Struktur pasar perbankan syariah saat ini menunjukkan industri perbankan syariah nasional masih berada dalam skala usaha yang relatif kecil, sehingga belum kompetitif di industri perbankan nasional. Dari total 13 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia, 11 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah masih berada pada kelas aset di bawah 40 triliun. Dan hanya ada satu bank umum syariah yang memiliki aset di atas 100 triliun. Nah, big boss-nya ada di sini Pak, dua-duanya kebetulan Pak.
Pak Hairi dan Pak Mulyaman Hadad. Kami menilai bahwa struktur pasar ini tidak ideal karena hanya didominasi oleh satu bank umum syariah yang besar. Oleh karena itu, OJK mendorong bank syariah melakukan konsolidasi dengan harapan industri perbankan syariah dapat memiliki dua atau tiga bank berskala besar yang lebih kompetitif. Untuk mendukung aspek ketahanan dan daya saing ini, OJK telah mengeluarkan POJK nomor 12 tahun 2023 dalam rangka penguatan unit usaha syariah melalui spin-off. OJK juga tengah menyiapkan POJK tata kelola syariah dan ke depan OJK juga akan menyiapkan SEOJK manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah agar dapat merefleksikan karakteristik perbankan syariah yang lebih kuat. Perbankan syariah juga membutuhkan produk yang lebih menonjolkan keunikannya, sehingga dapat menjadi alternatif. Selain itu, produk bank syariah harus bisa memberikan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana rekomendasi dari International Islamic Financial Services Board dan berbagai literatur akademis. Produk seperti ini disebut sebagai syariah-based product. Undang-Undang PPSK atau Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan telah menyiapkan ruang yang luas bagi perbankan syariah agar dapat berinovasi menciptakan syariah-based products, antara lain dengan dibolehkannya pengembangan produk seperti investment account, penyertaan modal pada usaha non-keuangan, salam, supply chain financing, dan cash wakaf link deposit. Peningkatan dampak sosial ekonomi dapat dilakukan melalui sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. Berperan aktif dalam optimalisasi Islamic Social Finance untuk meningkatkan inklusi perbankan syariah dan mendukung sustainable finance. Melalui optimalisasi fungsi sosial, perbankan syariah dapat menyalurkan dana sosial Islam secara profesional dan akuntabel untuk meningkatkan inklusi keuangan di sektor yang unbankable, memberikan pendampingan kepada UMKM, membangun sarana publik di daerah-daerah yang membutuhkan, penyediaan dana bergulir, penyaluran zakat pada mustahik zakat, maupun program sosial taktikal seperti bencana alam. Pada sektor perekonomian nasional, perbankan syariah dapat berkontribusi lebih dominan dalam pengembangan UMKM. Berbagai instrumen syariah base sangat relevan dalam mendukung pengembangan UMKM seperti investment account, penyertaan modal untuk holding UMKM, supply chain financing UMKM, CWLD, dan pendampingan UMKM menggunakan dana sosial. Transformasi ini membutuhkan shifting of paradigm semua stakeholders yang terkait menuju karakter perbankan syariah yang tidak hanya mengutamakan penambahan nilai untuk shareholders, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah peningkatan social value bagi nasabah, masyarakat, dan lingkungan. Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia tahun 2023 sampai dengan 2027 ini memberikan arah kebijakan strategis, baik dari sisi industri atau supply side maupun dari sisi masyarakat atau demand side. Kebijakan strategis tersebut terbagi dalam 5 pilar sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah. Yang kedua adalah percepatan digitalisasi perbankan syariah. Yang ketiga adalah penguatan karakteristik perbankan syariah. Yang keempat adalah peningkatan kontribusi perbankan syariah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Yang kelima adalah terkait dengan peraturan perizinan dan pengawasan yang lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan perbankan syariah. Selain dari 5 pilar utama, faktor pendukung yang sangat penting adalah kepemimpinan yang kuat dan manajemen perubahan yang efektif, optimalisasi teknologi dan sumber daya, serta sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan implementasi roadmap ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai bentuk komitmen OJK atas implementasi roadmap,
OJK telah menyusun kajian kode etik bankir syariah. Kajian ini menghasilkan 14 butir rekomendasi kode etik bankir syariah yang merupakan enrichment atau pengayaan dari 9 butir kode etik bankir Indonesia dan dilengkapi dengan masukan dari praktisi perbankan syariah serta menggunakan referensi kode etik yang dikeluarkan oleh International Standard Setter Body. Secara simbolis, kami akan menyerahkan hasil kajian ini kepada Ikatan Bankir Indonesia selaku organisasi profesi untuk seluruh bankir di Indonesia termasuk bankir syariah. Hasil kajian kode etik bankir syariah ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh IBI sebagai referensi untuk ditetapkannya kode etik bagi bankir syariah. Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya dengan peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023 dan 2027 ini yang segera akan kami bagikan secara tertulis, kami berharap dapat mengakselerasi transformasi perbankan syariah di Indonesia menuju perbankan syariah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih. Kami mohon kesediaannya untuk tetap di tempat. Selanjutnya akan ada penyerahan buku hasil kajian kode etik bankir syariah kepada Ketua Ikatan Bankir Indonesia. Untuk itu kami turut mengundang Bapak Haryanto T. Budiman untuk bergabung ke atas panggung. Kajian kode etik bankir syariah yang telah disusun oleh OJK ini merupakan salah satu implementasi program kerja dalam roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Ikatan Bankir Indonesia sebagai referensi untuk ditetapkan sebagai kode etik bagi pelaku industri perbankan syariah. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah dan terima kasih kepada Bapak Dian dan juga Bapak Haryanto. Baik Bapak dan Ibu, memasuki sesi berikutnya sambutan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Dian Ediana Rai, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Bapak Tiko, Pak Kartika Wiroatmojo, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional, Pak Heri Gunardi, Ketua Umum Asbisindo, Bapak Taufik Hidayat, Direktur Eksekutif Next, Pak Haryanto Budiman, Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia, dan senior saya Pak Mulyaman Hadad, Bapak Ibu Komisaris dan Direksi Utama Perbankan Syariah Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa atas segala karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bersempatan hadir dalam peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027. Walaupun kalau lihat jadwal tadi, saya rasa 2023 yang praktis tinggal 4 minggu, kita anggap ya sudah selesai lah begitu ya. Jadi artinya apa yang kita rumuskan untuk 4 tahun ke depan ini ya mesti diakselerasi. Apalagi kalau 2027 ini dikaitkan dengan periode dari Dewan Komisioner OJK, maka 2027-nya malah selesainya bulan Juli. Jadi
di sebelah sini didorong ke depan, di sebelah sana ditarik atau dari depan didorong ke belakang, di belakang ditarik ke depan gitu ya. Jadi makin compact lagi. Jadi supaya kita tahu ini memang suatu roadmap yang disusun dengan baik, dengan rumusan yang lengkap, tapi kerangka waktunya menjadi semakin sempit untuk kita disiplin, komitmen, dan kuat kesungguhan kita untuk menyelesaikannya dengan baik. Dan oleh karena itu saya benar-benar mengajak seluruh industri, para pemangku kepentingan agar roadmap ini dapat dijadikan sebagai panduan yang utuh, komprehensif dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Untuk OJK sendiri ini adalah kali keempat kami sebagai Ketua Dewan Komisioner meresmikan suatu peluncuran roadmap. Yang sebelumnya ada di bidang pasar modal, bidang asuransi, dan bidang atau industri fintech. Ini adalah untuk perbankan. Dan memang jelas bahwa sekalipun konektivitas dan interaksi antar bidang di seluruh sektor jasa keuangan erat dan semakin erat, namun pendalaman, penguatan dari masing-masing industri tadi harus secara dedicated dikembangkan dengan utuh. Karena pada gilirannya kita membutuhkan kekuatan, industri yang solid, dan tentu kepercayaan dari seluruh stakeholders dan masyarakat tentang arah pengembangan dan kondisi penguatan dan pendalaman dari masing-masing industri itu. Ini merupakan konsekuensi logis dari amanat yang diberikan dalam Undang-Undang P2SK bahwa setiap sub bidang ataupun industri yang menjadi prioritas dalam undang-undang tadi harus dikembangkan secara dedicated dan betul-betul menjadi prioritas utama dari keseluruhan stakeholders sektor jasa keuangan. Dan melihat dalam konteks global, seperti ada yang menyitir di dalam State Global of Islamic Economy 2022, maka kita boleh bersyukur bahwa Indonesia telah mencapai suatu tingkat yang sangat tinggi untuk produk makanan halal dan industri fashion yang diperhitungkan dalam ekonomi global. Untuk makanan halal dan industri fashion, masing-masing kita mencatat sebagai peringkat kedua dan ketiga untuk tingkat dunia bagi perekonomian Islam. Dan sedangkan di lain pihak, dibandingkan dengan perekonomian lain yang berada dalam top 10, jelas bahwa potensi ekonomi syariah Indonesia yang saat ini menempati posisi ke-6 di tingkat global memerlukan dukungan dan perkuatan yang makin diperlukan, karena pada gilirannya apa yang menjadi ekosistem dari perekonomian syariah tadi tidak hanya sebatas pada produk makanan dan fashion, tapi juga berbagai sektor-sektor strategis lainnya. Dan dengan memiliki setara 157,9 miliar US dollar pangsa pasar yang mencapai 10,81% dari seluruh landscape keuangan negara kita, sudah semestinya kita memperkuatnya dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Untuk itu, kami meyakini bahwa pasar ini akan terus berkembang karena kemampuan kita untuk menyediakan berbagai jenis pendanaan yang tidak hanya fleksibel tapi juga inovatif, yang tentu tidak terbatas pada industri-industri yang telah mapan saja yang saya sampaikan tadi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati,
Tantangan utama yang dihadapi sektor perbankan syariah bukan hanya tentang tingkat literasi dan inklusi, tapi juga terkait layanan yang tepat dan kreativitas inovasi dari produk-produk berbasis syariah yang tepat. Oleh karena itu, koordinasi, kerjasama, dan pendekatan kolaboratif menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mendukung terjadinya sinergi yang berorientasi terhadap peningkatan kinerja bank syariah sangat diperlukan. Pada awal tahun ini, tanpa menyebutkan nama, kami melihat adanya konversi satu bank dari konvensional menjadi bank syariah. Namun yang terjadi adalah setelah dikonversi malah pertumbuhan dari kredit maupun DPK atau pinjaman dari pembiayaan dari bank tersebut malah turun dibandingkan sebelumnya. Karena hal tadi memang lebih banyak dilandaskan kepada aspek formalitas dan juga status dari bank itu sendiri. Sedangkan dalam bentuk pemanfaatan, kesiapan, dan kesungguhan dari seluruh sistem yang ada, baik SDM-nya, manajemennya, maupun IT-nya ternyata belum betul-betul siap. Oleh karena itu, apa yang menjadi dasar dari roadmap ini tentunya tidak akan mengulangi lagi hal-hal seperti tadi, tapi benar-benar fokus kepada pembangunan dari perbankan syariah berbasis kepada kaidah maupun juga kekuatan yang ada di seluruh jajaran stakeholders kita. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, akhir kata kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir dan seluruh stakeholders yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam pengembangan dan penguatan sektor perbankan syariah ke depan. Mari bersama-sama kita berupaya dalam perjalanan kita menuju kesuksesan, dan tentu segala upaya yang dilakukan ini semoga menjadi kontribusi yang berarti bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami mohon agar tetap di tempat. Selanjutnya kami turut mengundang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Bapak Dian Ediana Rey, Ketua Perbanas, Bapak Kartika Wirjoatmojo, PLH Direktur Eksekutif KNEKS, Bapak Taufik Hidayat, Ketua Umum Asbisindo, Bapak Heri Gunardi, untuk bersama-sama Bapak Mahendra Siregar melakukan prosesi peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027. Prosesi peluncuran ini akan dilaksanakan dengan penekanan tombol secara bersama-sama sebagai perwujudan sinergi antar seluruh stakeholders ekonomi dan keuangan syariah. Baik, kami silakan untuk menempati posisi masing-masing. Untuk memperkuat sinergi di antara kita semua, kami mengajak seluruh hadirin untuk dapat ikut berdiri. Mohon izin untuk kita berdiri bersama, menyaksikan dengan seksama prosesi peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027. Kita akan memulai prosesi bersama, Bapak Ibu, mari kita berhitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Dengan ini, roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027 telah resmi diluncurkan. Kami mohon tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami mohon kesediaan Bapak untuk tetap di tempat dan hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kami turut
mohon izin Pak untuk tetap di tempat. Ya, mohon izin Bapak. Baik, selanjutnya kami turut mengundang Bapak Devriandri, Bapak Teguh Supangkat, Bapak Deden Firman, dan Bapak Bambang Wijanarko untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah ini telah dituangkan dalam bentuk buku yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh stakeholders di industri perbankan syariah. Baik Bapak Ibu, sudah siap semuanya? Kita melangsungkan sesi foto bersama. Baik, bersiap untuk dilihatkan bukunya ke media Bapak dan Ibu dan siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, satu sesi foto lagi Pak. Tangannya boleh dikepal, tangan kanannya dikepal. Boleh tangan kanannya Iya. dikepal Bapak? Siap. Lihat ke depan lagi, 1, 2, 3. Baik Bapak, selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk dapat berfoto dengan seluruh stakeholders. Bapak-bapak bisa melihat ke layar. Ya, Dan kami kita silakan akan- untuk berfoto bersama stakeholders dan dapat menghadap ke layar. Kami persilakan hadirin jika ingin berdiri untuk bersama-sama berfoto akan diambil oleh media dari atas panggung. Ya, Bapak Ibu bisa berdiri dan akan diambil fotonya dari atas panggung bersama-sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tangannya mungkin bisa dikepal ke Oke, atas tangannya Bapak dikepal. Ibu semuanya. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih, luar biasa tepuk tangan yang berian untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Kami silakan persilakan untuk kembali ke Bapak- tempat. Baik, untuk melengkapi prosesi peluncuran hari ini, mari kita saksikan bersama video Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027. Perjalanan cukup panjang berhasil kita lalui bersama. Semenjak diluncurkannya Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, perbankan syariah mulai mencatat berbagai pencapaian. Perbankan syariah telah menunjukkan performanya melalui kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Antara lain, melalui merger 3 bank umum syariah, ikut serta dalam proyek preservasi pemerintah nasional, kehadiran bank syariah baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya, seluruh hal tersebut juga didukung oleh penerbitan berbagai ketentuan sebagai wujud komitmen OJK dalam rangka akselerasi pengembangan perbankan syariah Indonesia. Ditutup dengan momen penting di akhir tahun 2023, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjalani Assessment Financial Services Assessment Program atau AFSAP untuk lingkup perbankan syariah atau Core Principles for Islamic Finance Regulation. Meski hambatan dan tantangan tetap menerpa, perjalanan perbankan syariah nasional berjalan cukup pesat dan berkesan. Hal ini adalah bukti nyata kerja keras, kerjasama, dan tekad yang luar biasa atas perjalanan dan pencapaian. Dunia yang terus berubah ini menuntut kecepatan, kemudahan akses,
serta transaksi yang reliable, akuntabel, dan juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan terbitnya Undang-Undang PPSK dan IFSB 10-Year Framework Final Review, arah pengembangan perbankan syariah nasional ke depan harus lebih dipertajam. Untuk itu diperlukan arah kebijakan dan strategi yang matang untuk kita bersama mencapai tujuan besar dan mendongkrak perekonomian. Potensi besar yang dimiliki perbankan syariah saat ini masih belum optimal. Perbankan syariah harus keluar dari langit abu dan menampilkan keunggulannya di langit biru. Perbankan syariah harus bertransformasi. Ketahanan dan daya saing perbankan syariah adalah dimensi transformasi terpenting yang perlu diakselerasi. Di sisi lain, dampak sosial ekonomi yang dapat dikontribusikan perbankan syariah merupakan dimensi transformasi yang tidak kalah pentingnya. Transformasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, efisien, dan berintegritas, berdaya saing, serta memberikan dampak positif pada masyarakat. Transformasi ini diharapkan dapat menciptakan karakteristik perbankan syariah yang tidak hanya mengutamakan penambahan nilai untuk shareholders, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah penambahan nilai sosial bagi nasabah, masyarakat, dan lingkungan. RP3SI 2023-2027 merupakan bukti komitmen OJK dalam mendukung pengembangan perbankan syariah nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang PPSK. Visi RP3SI dapat dicapai melalui 5 pilar utama, yaitu: pilar pertama, penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah. Yang kedua, akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Pilar ketiga, penguatan karakteristik perbankan syariah. Selanjutnya, pilar keempat, peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Dan pilar terakhir, penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan syariah. RP3SI merupakan tonggak implementasi arah kebijakan yang holistik dan kolaboratif. Dengan membawa harapan yang besar untuk perbankan syariah nasional agar terus berkembang, serta memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah bersatu melalui RP3SI, bergerak maju mencapai bank syariah yang unggul untuk masyarakat yang sejahtera. Baik, tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki sesi penutup dari seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyaksikan Tarian Nusantara. hala hala hiding wajalala eha la
aku ditinggal haring bola hambut, abodala diding hambut, abodala diding. Aku ditinggal haring bot, aku ditinggal haring bola hambut, bodala diding hambut, bodala diding. Aku ditinggal haring bot, aku ditinggal haring bola hambut, bodala diding hambut, bodala diding. Aku ditinggal haring bot, aku ditinggal haring bola hambut, bodala diding hambut, bodala diding.
Bisa kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya tarian Nusantara, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Pertemuan Perbankan Syariah tahun 2023. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan. Akhir kata, ada cumi, ada paus, ada lagi ikan gabus. Agar silaturahmi tidak putus, mari bersinergi implementasikan roadmap ini dengan serius. Saya Indra dan saya Naura pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya.